Halo semua, selamat datang di Responsi UTS Mekanika Teknik bersama konten. Nah, pada kali ini kita akan bahas subbab tegangan dan regangan, atau di mekanika teknik kita mengenal tuh truss structure. Nah, untuk soalnya, hitung gaya setiap batang yang ditunjukkan pada struktur di bawah ini, serta sebutkan apakah gaya batang itu tekan atau tarik dengan menggunakan metode join. Nah, jadi tekan atau tarik di sini itu maksudnya adalah compression atau tension. Nah, untuk soalnya dapat kita lihat dari gambar ini. Untuk materinya, untuk menganalisis atau merancang rangka batang, tentukan gaya pada setiap anggotanya. Jadi kita harus tentukan gaya-gayanya. Dengan metode join tuh syaratnya seluruh rangka dalam keadaan setimbang, setiap persendiannya juga berada dalam keseimbangan. Lalu rumus yang kita gunakan untuk metode join itu adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, untuk catatan, tension itu adalah gaya yang keluar atau tarik, compression itu adalah gaya yang masuk atau tekan. Nah, jadi kalau untuk tandanya itu, misalnya di ini adalah joinnya. Nah, jadi misalnya ini di join A, kita kasih gaya dulu sembarang, arahnya mau ke A atau keluar dari A, misalnya gitu. Nah, kalau keluar dari A itu berarti adalah tension, sedangkan kalau masuk ke A itu adalah compression. Nah, untuk menguji apa itu tension atau compression itu harus dicari dulu nilai gayanya. Misalnya kita pasang di sini tension, atau kita pasang misalnya compression ya, gaya masuk ke join A. Nah, tapi nanti hasilnya itu negatif, berarti arah yang kita tentukan itu salah, berarti dia bukan compression namun sebaliknya yaitu tension. Tapi kalau setelah kita tentuin gayanya misalnya di sini itu tadi compression, terus nanti gayanya kita ketemu itu positif, berarti itu benar adalah compression. Gitu. Oke, langsung kita coba untuk menjawab soal ini. Pertama itu adalah mencari sudut. Untuk mempermudah ini kita cari sudutnya dulu. Nah, untuk melihat ini kita dapat membuat sudut-sudutnya. Jadi kita misalkan nih di sebelah sini itu kita misalkan theta. Berarti kalau secara kesebangunan maka sudut yang theta juga itu di sini. Ini tuh theta, di sini tuh theta, bukan di sini. Nah, jadi ini contohnya kalau ini kan segitiga nih, kalau kita putar ke kanan, nah berarti sudutnya itu di sini. Sama aja dengan di sini. Untuk lebih jelasnya, kita tentukan di sini ada dua sudut ya, theta sama alpha untuk membantu kita. Untuk itu aku gambarkan seperti ini. Jadi misalnya theta itu yang ini garis ini ya, A ke B yang hitam ini. Sedangkan ini kita buat sumbu Y dan sumbu X. Terus ini ada gaya tadi yang 130N, di sini ada segitiganya warna merah. Nah, jadi berdasarkan rumus kesebangunan atau sudut berseberangan, di sini tadi theta udah aku jelasin, di sini berarti theta theta. Kalau untuk alfa kita ambil di sini. Nah, misalnya di segitiga bawah ini itu alfa atau di sini yang perbatasan 13 sama 5 itu adalah alfa, maka berdasarkan teori berseberangan itu sama aja dengan C dengan ini dengan P. C dengan P. Ya, P sama dengan C. Nah, maka di sini alfa itu misalnya kita misalkan alfa di sini berarti di sini itu juga sama nilainya alfa. Nah, untuk mencari alfa di sini dapat kita gunakan rumus dari tan alfa yaitu sama dengan kalau alfanya kita taruh di sini sudutnya berarti depan per miring, berarti 12/5. Maka alfa dapat kita gunakan kalkulator yaitu tan inverse atau arctan ya dari 12/5 itu adalah 67,4 derajat. Berarti alfa di sini adalah 67,4 derajat. Sedangkan untuk theta yang tadi itu ada di sini. Nah, dapat kita lihat kalau di sini kita mas tadi di sini theta, berarti kan depannya itu 4 dan miringnya itu adalah 3. Berarti dia di sini 4, di sini panjangnya 3. Maka tan kita cari sudutnya itu menggunakan tan 4/3. Maka kita dapatkan dengan kalkulator artan dari 4/3 adalah 53,1 derajat. Nah, dari sini kita udah dapat sudut-sudut dari alfa, theta dan alfa yang akan membantu kita. Nah, pertama kita tinjau nih.
dari join A. Gimana cara ninjaunya? Jadi untuk metode join kita gunakan, kita harus meninjau semua gaya ya. Dan yang pertama kita pilih itu adalah gaya yang terdapat bantuan gitu atau paling banyak informasinya. Nah, dari rangkaian ini yang paling banyak itu A, karena di sini ada bantuan yang ini. Gaya. Nah, setelah itu kita cari gaya-gayanya. Dari sini tuh yang berhubung ke join A itu ada dari B, dari sini B ke A, terus dari C ke A, sama dari yang 130 kilonewton ini. Nah, nanti ini arahnya bisa, dengan rumus metode join itu kita ubah ke sumbu X dan sumbu Y. Maka nanti dari AB ini atau kita sebut nanti FAB itu bisa diubah jadi Y, sama kita ubah jadi X. Begitu juga dengan yang ini. Ini kita ubah jadi di sumbu Y dan sumbu X. Sedangkan untuk B itu tetap di sumbu X saja karena udah eh, sebangun ya, bukan miring kayak gini. Nah, jadi kita lihat bentuknya di sini. Kalau untuk yang 130 gaya 130 kN itu nanti diubahnya ke sini dan ke sini kalau dari arahnya. Ini kita misalin arahnya, ini memang arahnya udah keluar ya. Terus untuk yang ini FAC kita gunain tuh compression atau gaya masuk ke join A. Nah, itu kalau diubah nanti bisa ke sini yang panah merah ini sama yang panah kuning ini. Nah, untuk FAB itu eh, kita tinggal cari aja dia positif atau negatif nanti karena di sini belum diketahui FAB-nya. Nah, untuk itu kita coba dari sigma FY dulu. Nah, untuk sigma FY berarti ada dua gaya yang berpengaruh, itu adalah dari 130 kilonewton sama dari FAC. Nah, kita tadi gunakan di sini kan adalah alfa ya. Sini adalah alfa, maka kalau kita mengubah ke Y itu kita menggunakan sudut sin. Karena di sini. Ini kan segitiganya gini. Nah, berarti ini kan yang kita mau ubah itu dari miring ke sini, itu mau kita ubah menjadi lurus ke bawah. Atau di sini, kalau secara segitiga. Nah, berarti itu menggunakan sin. Maka, dan karena di arahnya ke bawah, berarti dia itu minus nih. Minus 130 sin alfa. Sedangkan untuk FAC itu arahnya ke atas, maka itu juga menggunakan sin. Kita lihat sudutnya itu misalnya dari segitiga ini, kan tetanya di sini tadi. Berarti kalau dia mau ke atas itu berarti ke sini gantinya. Maka itu kita gunakan sin, karena yang diketahuinya itu adalah miring ini yang kita mau ubah menjadi lurus ini. Berarti depan per miring, maka itu menggunakan sin. Nah, rumus yang diketahui itu theta, kan tadi di sini theta. Jadi FAC sin theta min 130 dikali sin alfa. Nah, sin theta udah kita tahu 53,1 dan alfa itu 67,4. Tapi karena ini bukan sudut istimewa, jadi nggak bisa dihafalin, kita gunakan kalkulator. Nah, hasilnya itu adalah FAC sin 531 sama dengan, ini nanti kita pindahin ke sini jadi positif 130 kali sin 67,4. Terus nanti FAC sama dengan ini yang udah dipindahin per ini. Nah, hasilnya langsung aja adalah 150 kN. Harusnya nggak tepat 150 ya ini. Kita gunakan ini, artinya sebanding. Nggak tepat 150. Oke. Terus kita lanjut, yaitu menggunakan sigma fx sama dengan 0. Nah, dari sini kita udah dapat ya FAC-nya. Yang sekarang kita butuhkan itu FAB. Nah, di sini FAB. Itu dengan dengan cara yang sama. Kita lihat lagi tinjau dari sumbu X-nya ya. Dari sumbu X itu berarti ada tiga gaya, yaitu FAB ke kanan ini. Arahnya kita anggap ke luar dulu, positif kan. Berarti arahnya positif nih FAB. Terus yang ini, karena ini panas ini, kalau diubah menjadi ke sini. Berarti dia bakal negatif. Berarti kalau dia diubah ke sini itu menggunakan cos karena samping per miring. Di sini yang diketahui samping sama yang mau diubah itu miring jadi menggunakan cos. Maka FAC cos theta. Terus min 130 juga ini ya min 130 menggunakan cos. Yang AC juga karena panahnya ke sini. Nanti kalau diubah dia jadi miringnya ke sini berarti. Nah, itu juga menggunakan cos. Jadi min FAC cos theta min 130 cos theta. Berarti FAB sama dengan
ini FAC cos theta ditambah 130 cos theta. Kalau ini kita pindahin ke kanan, biar jadi positif. Jadi lebih mudah nyari FAB-nya. Nah, kita udah tahu cos 53,1 dan cos 67,4 menggunakan kalkulator. FAC-nya udah ada, tadi 150. Tinggal kita kalikan, jumlahin, kalikan. Maka FAB nanti sama dengan 140 kilonewton. Nah, karena dia udah positif, maka bentuk yang kita pilih itu udah benar ya. Kan tadi tension kita pilih ini keluar ke arah sini. Tidak benar. Tadi yang FAC juga itu kita pilihnya masuk ke sini, berarti compression. Tadi hasilnya adalah positif, berarti ini benar compression. Tuh, compression atau tekan ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tinjau itu adalah join B dari sini. Karena FAB-nya udah diketahui, jadi informasi kedua yang terbanyak adalah join B. Nah, ini dia. Kita tinjau join B, berarti gayanya itu ada ke arah FAB, tadi udah kita ketahui. FBD belum, FBC belum. Nah, dari sini kita cari sigma FY, FBC sama dengan 0. Nah, ke bawah ya, kita belum tahu. Berarti kalau FBC sama dengan 0, karena dia cuma satu gaya, berarti udah di X itu cuma FBC sama dengan 0. Sedangkan untuk F sigma Fx sama dengan 0 itu ada dua, FAB dan FBD. Nah, FBD karena yang arah kanan itu kita arahin di sini. Kita arahin ke sini atau keluar itu tension, sedangkan ini juga kita arahin tension. Maka kita dapat ke kanan itu positif, kiri FBD min FAB sama dengan 0. Maka kalau ini FAB-nya kita pindahin ke kanan itu jadi positif. FBD sama dengan FAB. Tadi FAB itu didapat 140, maka FBD juga sama dengan 140. Dan untuk arahnya itu adalah tension. Nah, jadi sekali lagi untuk mencari arah itu tension apa compression itu kita bentuk dulu gayanya, bebas terserah kita mau keluar atau ke dalam. Nah, setelah kita cari gayanya itu positif atau negatif, itu yang menentuin tension atau compressionnya. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang untuk meninjau join C, karena di FBC-nya udah kita ketahui tadi itu 0. Terus FAC juga kita udah tahu ada gayanya tadi 150. Nah, sedangkan di sini ada gaya lagi dari E sama dari D. Jadi kalau kita arahin di sini tuh nanti di sumbu X, sedangkan FCD ini harus kita ubah ke sumbu Y dan sumbu X gitu. Oke, begitu juga dengan yang ini ya, FAC kita ubah ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu kita lihat langsung aja. Kita lihat dari sumbu Y. Sumbu Y itu ada FBC, itu tadi 0. Jadi nggak perlu dituliskan. Terus ada FAC sama FCD. Nah, FAC-nya ini kan tadi udah kita temuin bentuknya itu adalah tension ya. Keluar dari join A, berarti ke bawah sini. Maka dia adalah min FAC. Terus tadi menggunakan rumus sin theta di sini. Kalau dia mau jadi lurus ke sini kan, berarti sin. Karena depan sama miring. Lalu untuk FCD, ini kita arahin ke untuk kita ujinya dulu ke luar dulu ya, tension dulu. Nah, untuk tension kalau kita ubah ke Y itu berarti menggunakan miring ya. Berarti kalau diketahuinya theta di sini berarti menggunakan sin. Karena kan di sini ya. Sin kalau mau itu diubah ke miring sini berarti itu adalah diubah ke sumbu Y berarti kita menggunakan sin. Karena theta yang diketahui itu di sini, bukan di sini. Kalau di sini kan berarti 90 min theta. Jadi kan harusnya kalau kita sudutnya dari sini, gampangnya kan dari sini, berarti ini tuh diubahnya ke sini itu menggunakan cos. Cuman karena yang diketahui itu theta di sebelah sini, ini berarti 90 minus theta. Nah, berarti kebalikannya, cos menjadi sin, sin theta. Maka FCD sama dengan sin theta, FCD kali sin theta sama dengan 0. Berarti FCD sin theta itu sama dengan, ini kita pindahin ke kanan,
Sini menjadi FAC sin theta. Karena sinnya sama, tinggal kita coret. Berarti FCD sama dengan FAC. Itu adalah 150. Dan arahnya tension ya, karena udah positif. Benar. Oke, setelah itu kita lanjut ke sigma FY, sigma FX sama dengan 0. Nah, untuk sigma FX sama dengan 0, gaya-gayanya ada dari FCE, dari FCD juga, dan dari FAC. Tadi FAC sama FCD udah kita ketahui. Terus ini kita ubah, tadi positif itu, kalau di sumbu X itu FAC-nya menggunakan cos theta. Nih, ini kan arahnya kalau kita ubah ke sini, miringnya bakal menggunakan cos theta. Sedangkan untuk ini kalau kita ubah tadi kebalikannya ya, kalau Y-nya sin berarti untuk X-nya itu ininya kita ubah jadi X, itu adalah menggunakan cos theta juga. Nah, maka kita dapat 150 dan arahnya sama-sama ke kanan ya positif. 150 cos 531 ditambah 150 cos 531 dikurang FCE yang arahnya kita pilih itu adalah masuk ya, compression. Nah, berarti FCE kalau kita pindah ke sini itu positif sama dengan ini. 150 cos 53,1 ditambah 150 cos 53,1. Itu adalah 180 dan lagi-lagi hasilnya positif. Berarti arah yang kita pilih itu udah benar, yaitu compression. Atau masuk ke dalam joint C. Gaya yang masuk ke dalam joint C. Sekarang dari C kita dapat dari FBD tadi kita udah ada, ya kan? BD, terus dari FCD juga udah ada. Berarti yang kita tinjau selanjutnya adalah join D. Oke, kita lanjut ke join D. Tinjau join D. Dari join D itu gayanya ada dari B, dari C, dan dari E, serta dari F. Banyak ya. Yang harus kita perhatiin itu yang sulit itu adalah yang miring ya. Berarti dari FCD. Karena ini yang harus diubah ke X dan ke Y. Kita perhatikan lagi tadi sudutnya itu ada di dari tadi ada di sini. Berarti ini kalau mau diubah ke Y itu menggunakan sin, sedangkan kalau mau diubah ke X itu menggunakan cos karena miring kan. Nah, tadi gayanya udah kita dapat keluar, berarti nanti dia bakal negatif X-nya dan Y-nya juga bakal negatif. Oke, langsung kita tinjau aja. Pertama dari sigma FY sama dengan 0 dulu. Nah, kita dapat sigma FY itu ada dari FDE pastinya itu negatif. Itu positif karena kita pilih arahnya ke atas. Masih kita uji ya, belum tahu. Sedangkan FCD arahnya memang ke bawah. Kita pakai untuk ngubah tadi ke Y itu pakai sin, kayak yang aku bilang. Dan hasilnya adalah negatif, min FCD sin theta. Selain dari itu nggak ada lagi ya gaya yang di sumbu Y. Maka langsung aja ini FDE sama min 150 sin 53 sama dengan 0. Maka FDE itu sama dengan ini ya. Ini kalau pindah ke kanan jadi positif. Jadi 0 plus 150 sin 53,1. Maka 150 dikali sin 53 itu adalah 120 kN. Dan arahnya lagi-lagi positif berarti arah yang kita pilih itu ke atas sudah benar berarti compression. Terus kita lanjut ke sigma fx sama dengan 0. Nah, sigma fx sama dengan 0 itu ada cukup banyak gayanya. Itu ada dari FDF, ini belum kita ketahui. Jadi kita pilih aja yang positif dulu. Itu yaitu ke kanan ya kalau positif, berarti keluar ya dari D atau tension. Terus min FBD karena arahnya memang kiri tadi udah kita dapat, kurang FCD juga yang kalau kita ubah ke kiri juga yaitu menggunakan cos kayak yang tadi aku bilang di awal. Nah, maka sama dengan 0 berarti FDF itu min 140. Tadi FBD kita udah dapat, FCD-nya itu 150 cos 531 sama dengan 0. Maka FDF sama dengan ini dipindah ke kanan itu jadi positif. Jadi 140 ditambah 150 cos 53,1. Maka FDF itu positif 230 kN. Dan lagi-lagi arahnya tepat itu tension ya kita pilih tadi di sini. Nah, sekarang kita tinjau itu adalah join E. Nah, sebenarnya ya pilih join E karena paling banyak diketahui ya. Di sini udah diketahui, di sini udah diketahui. Nah, kan kalau kita pilih yang F, baru ini doang yang diketahui, ininya belum. Nah, oke kita lanjut.
Untuk tinjau join E, di gaya di join E itu ada dari FCE, dari FDE, dan FEF. Nah, ini yang terakhir yang mau kita cari itu FEF karena belum diketahui. Setelah itu kita nggak perlu nyari join E karena semua gayanya udah diketahui ya. Di sini udah, tinggal di sini. Oke, kita pilih. Setelah kita tinjau, maka sudut yang miring itu ada di FEF ya. Itu bisa jadi VX di sumbu X dan sumbu Y. Terus sudutnya di sini berarti sama kayak yang ini tadi. Kalau dia mau diubah ke Y itu berarti adalah sin ya, adalah sin, sedangkan kalau diubah ke X itu adalah cos. Kalau tetanya di sini. Oke, berarti kita dapat FCE-nya udah ada, FDE-nya udah ada, tinggal kita hitung gunakan rumus. Yaitu sigma fx sama dengan 0. Nggak perlu yang fy ya, karena nggak diketahui. Dari fx sama dengan 0, maka kalau kita pindahin ke x, tadi itu cos, berarti fef cos theta ditambah fce ke kanan sama dengan 0. Berarti fef cos 53,1 derajat itu ditambah FCE tadi udah kita dapat adalah 180, adalah 180 sama dengan 0. Maka FEF cos 531 sama dengan min 180. Harusnya di sini min 180 kalau kita pindahin. Terus FEF sama dengan min 180 dibagi cos 53,1. Hasilnya adalah minus 300 kN. Nah, karena minus, kan ini kita pilihnya keluar ya. Kayaknya, kan keluar tuh tension. Karena minus 300, berarti jawaban yang benar itu adalah compression, arah sebaliknya. Berarti bukan keluar ya, tapi ke dalam, yaitu compression. Nah, sehingga hasilnya itu positif 300. Jadi gaya itu kan nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif. Itu cuma masalah arah. Nah, tadi ini harusnya negatif hasilnya, tapi tension kalau negatif. Maka kalau kita ubah ke positif, yang sebenarnya itu adalah compression. Arahnya berbalik. Berarti ini arahnya itu berbalik ya, ke sini. Jadi arah F yang seharusnya itu adalah ke dalam E atau compression. Oke, berarti dari sini kita udah dapat semua jawaban, semua gaya, dan arah masing-masingnya. Ya, FDE dapat, FDF, FEF. Pokoknya kita udah dapat lengkap dari gaya sini, sini, ini, udah dapat semua, dan kita udah dapat arahnya juga. Compression atau tensionnya. Paling segitu yang bisa dijelaskan di tegangan dan regangan. Itu intinya menggunakan rumus dari sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Terus kita tinjau masing-masing gaya yang berpengaruh ke join tersebut. Lalu kita cari sudut untuk membantunya juga. Bantu menilai gayanya. Sekian untuk contoh soal dari subbab tegangan dan regangan. Untuk pertanyaannya dapat dilanjutkan di kolom komentar di bawah. Saja sekian dan terima kasih.